Okay everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, my name is Ranti Marti. You can call me Ranti, I'm number 28. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan KD saya. Yang pertama, nomor 1 yaitu KD saya, kompetensi dasar. Nomor 31, menganalisis fungsi sosial, struktur tes, dan unsur kebahasan pada ungkapan memberi saran dan tawaran, serta responnya sesuai dengan konteks penggunaannya. Di sini ada tipe of speaking, yaitu imitative speaking. Di sini pembelajarannya yaitu siswa bermain peran memberi saran dan tawaran serta responnya. Siswa menggunakan ungkapan-ungkapan memberi saran dan tawaran dalam konteks komunikasi yang wajar di dalam dan di luar kelas, dalam bentuk ungkapan, percakapan, atau simulasi dengan memperhati fungsi sosial ungkapan dan dari unsur kebahasan serta strategi yang benar dan sesuai dengan konteks. Yang kedua, kompetensi yang kedua adalah nomor 32 yang menganalisis fungsi sosial, struktur tes, dan unsur kebahasan pada ungkapan, menyatakan pendapat dan pikiran sesuai dengan konteks penggunaannya. Di sini type of speakingnya yaitu responsive speaking, response speaking. Yang pertama adalah siswa menyatakan pendapat dan pikiran dengan bahasa Inggris dalam konteks simulasi atau role play dan kegiatan lain yang terstruktur. Yang kedua ada siswa membandingkan ungkapan menyatakan pendapat dan pikiran yang telah dipelajari di berbagai sumber lain. Yang ketiga, nomor 33, yaitu menganalisis fungsi sosial, struktur tes, dan unsur kebahasan pada ungkapan harapan dan doa bersayap atau extended sesuai dengan konteks penggunaannya. Ada responsive speaking juga, yaitu siswa membandingkan ungkapan harapan dan doa yang telah dipelajari dengan yang ada di berbagai sumber lain. Siswa menyatakan harapan dan doa dengan bahasa Inggris dalam konteks simulasi, role play, dan kegiatan lain yang terstruktur. Oke, selanjutnya KD 3.4 menganalisis fungsi sosial, struktur tes, dan unsur kebahasan dari teks undangan resmi sesuai dengan konteks penggunaannya. Interactive speaking, siswa melengkapi teks undangan resmi dan menyampaikan di depan guru dan teman untuk mendapatkan feedback. Dan selanjutnya siswa secara mandiri dan dalam kelompok mencari contoh undangan yang lain dari berbagai sumber. Dan yang kelima 3.9 menganalisis struktur tes dan unsur kebahasan untuk melaksanakan fungsi sosial, teks ilmiah faktual, report dengan menyatakan dan menanyakan tentang teks ilmiah faktual tentang orang, binatang, benda, gejala, dan peristiwa dalam sosial sederhana sesuai dengan konteks pembelajaran di pelajaran lain di kelas 11. Interactive speaking dengan pertanyaan pengarah dari guru, siswa terpancing untuk mempertanyakan tujuan, struktur, dan unsur kebahasan yang digunakan dalam paparan tersebut. Yang kedua, siswa mempertanyakan cara menemukan gagasan, pokok informasi rinci dari teks faktual report. Yang ketiga, dalam kerja kelompok terbimbing, siswa menganalisis struktur dan unsur bahasa yang ada dalam beberapa teks report. Yang terakhir, siswa mengelompokkan struktur, fungsi sosial, dan unsur kebahasan tes berdasarkan penggunaannya. Baiklah, yang KD nomor 6 3.12 menyebutkan fungsi sosial dan kebahasaan dalam lagu. Intensive speakingnya yaitu ada 3, yaitu siswa melengkapi rumpang pada lagu tersebut dengan ungkapan yang benar sesuai dengan model yang dipelajari. Yang kedua, siswa membacaan teks lagu dengan pengucapan dan tekanan kata yang tepat. Dan yang ketiga, siswa mendemonstrasikan kemahiran mereka menyanyikan lagu tersebut dengan pengucapan dan tekanan yang benar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian. Yang nomor 1 ada kriterianya pengucapan. Aspeknya kedengarannya hampir seperti penutur asli, nilainya yaitu 4. Yang kedua, kedengarannya hampir seperti sepenuh asli, nilainya 3. Beberapa yang diselati mengerti.
sangat tidak bisa dimengerti, nilainya ada 1. Pengucapan yang kedua ada intonasi. Pengucapan jelas, akurat dan tidak ada kesalahan yang penting, itu nilainya 4. Yang kedua biasanya jelas dan akurat dengan beberapa masalah daerah. Intonasi kesalahan kadang-kadang membuatnya susah untuk memahami percakapan, itu nilainya 2. Masalah-masalah dengan intonasi nilainya 3. Pidato adalah semua topik profesional dan umum sebagai upaya dan halus sebagai speaker asli, nilainya itu 1. Yaitu yang ketiga ada kelancaran. Pidato adalah semua topik profesional dan umum sebagai, nilainya 4. Yaitu berhenti sekali nilainya 3. Sering berhenti nilainya 2. Yaitu yang terakhir pidato yang tidak lengkap dari sebuah percakapan, nilainya itu 1. Yang keempat ada ketelitian. Kemampuan menggunakan kalimat struktur, kosakata dan tata bahasa secara tepat tanpa kesalahan yang berarti, nilainya 4. Yang kedua, kemampuan menggunakan kalimat struktur, kosakata dan tata bahasa dengan sedikit kesalahan, nilainya 3. Kemampuan menggunakan kalimat struktur, kosakata dan tata bahasa, nilainya itu 2. Ketidakmampuan menggunakan kalimat struktur dan bahasa dengan benar, itu nilainya 1. Bila saya akan menjelaskan KD 3.1, itu menurut saya jenis penilaian speaking yang digunakan adalah imitative speaking, karena peserta tes dinilai jika mereka memiliki kemampuan untuk meniru sepatah kata pun saat mengucapkan. Yang kedua, KD 2.3.2, jenis penilaian speaking yang digunakan adalah responsive speaking, karena membantu instruktur bahasa Inggris menilai kemampuan siswa untuk terlibat dalam diskusi dengan satu lebih lawan bicara. Yang ketiga, KD 3.3, sama seperti di KD 3.2, di KD 3.3 jenis penilaian speaking yang digunakan dalam penilaian adalah responsive speaking, karena dapat membantu instruktur bahasa Inggris menilai kemampuan siswa untuk terlibat dalam diskusi dengan satu atau lebih lawan bicara. Yang terakhir ada KD 3.4, jenis penilaian yang digunakan itu interactive speaking, hampir sama dengan responsive speaking. Yang KD 3.5 sama seperti di KD 3.4, di KD 3.5 ini jenis penilaian yang digunakan dalam penilaian adalah responsive speaking, penilaian berbicara. Interaktif penting karena memungkinkan instruktur untuk mengevaluasi kemampuan siswa dalam menghasilkan diskusi yang lancar, terperinci dan mendalam dengan satu atau lebih lawan bicara. Oke everyone, hanya itu saja bisa saya sampaikan. Thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.